Assalamualaikum. In this video, we are going to discuss about structure and written expression in English as the preparation for my students to join English Olympic held by UNER. Jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang soal-soal structure and written expression di dalam TOEFL sebagai persiapan murid-muridnya Bu Ica untuk ikut English Olympic yang diselenggarakan oleh UNER. Langsung aja, we start from number 1. Jadi sebelum menjawab soal, tips dari saya adalah lihat pada opsi jawabannya. Apakah dalam soal tersebut menanyakan tentang tenses, menanyakan tentang komparatif, menanyakan tentang noun phrase, dan yang lain-lain. Jadi yang perlu kalian perhatikan pertama kali adalah pada opsi jawabannya. Seperti pada soal contoh nomor 1, di mana di situ ada tended to have, ada tends to have, ada has tended to have, and had tended to have. Okay, and now let's read the question. According to somatotype, a category of human physique, endomorph, blah 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 blah, more muscle than either of the other body types. Jadi kalau kita perhatikan di sini, soal ini itu tentang general truth ya, yang dimana general truth itu pasti menggunakan simple present, dan kita lihat pada opsi jawaban yang A itu menggunakan verb 2, B verb 1, yang C itu has verb 3, yang D itu had tended atau had verb 3, sehingga opsi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang B. Okay, now we move to the question number 2. If we look at the answers, there is option of focuses, focused, has focus, and had focus. Dimana ini menanyakan tentang tenses berarti ya. Coba kalian perhatikan di situ ada kata keterangan waktu since 2012. It means that the sentence is in the form of present perfect, dan FYI, present perfect itu ada dua keterangan waktunya, yaitu ketika kalian ketemu dengan since and then for, sejak dan selama, maka kalimat itu sudah pasti menggunakan present perfect, and the formula of present perfect is have or has and then followed by verb 3. So the right answer is C, has focus. Okay, now we go to the question number 3. If we look at the options of the answer, there will be when, what, in which, and that. So, ini menanyakan tentang adjective clause ya. Jadi gentrification describe a process di mana. Jadi gentrification menjelaskan proses di mana individu yang kaya dan terdidik mulai menjadi masuk ke dalam komunitas yang miskin dan pekerja. Jadi kita membutuhkan kata penghubung di mana. And so the right option is C, in which. Okay, let's come to the question number 4. Di situ opsi jawabannya ada less than, more or less, lesser or less. Which one is correct? Kalau kita lihat di soal, di situ langsung kita ke high levels of intelligence and blah 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 complicated digestive system than herbivores. Jadi sudah ada than di situ yang menunjukkan bahwa itu adalah komparatif. Nah, kalau komparatif berarti langsung aja kita pilih yang mana? Lesser than. Betul nggak? Nggak bisa, karena di situ sudah ada then. Jadi we don't need then anymore. Kalau yang B more or less juga salah, yang lesser juga salah. Yang betul adalah less complicated digestive system than herbivores. Okay, number 5 is about if we look at the answer, there is worked, works, has worked, and had worked. Dimana menanyakan tentang tenses ya. Jadi kalau tenses kita langsung cari time signalnya, apakah ada time signal di situ? And we found that Pythagoras, who is recognized as the world first mathematician in the year 500 before century. Jadi Pythagoras itu udah tinggal 500 sebelum century. Jadi ya itu masa lalu. So of course we use verb 2, and the right answer is A, worked, and the question is in the form of simple past. Okay, now we go to the question number 6. Di situ kalau kalian perhatikan langsung aja, when Columbus had arrived, he found the new world inhabited by people. Jadi ketika Columbus tiba, dia menemukan new world itu dihuni oleh orang-orang yang. Jadi kita butuh kata yang. Jadi di sini ini sebenarnya yang ditanyakan adalah tentang adjective clause. Di dalam adjective clause, ketika kita menjelaskan tentang orang, kita hanya punya dua opsi, yaitu kita bisa menggunakan kata penghubung who dan juga kata penghubung whom. Sedangkan which itu kita nggak bisa pakai, karena which itu bisa dipakai untuk menjelaskan benda. Sedangkan that itu memang bisa dipakai untuk semuanya, tapi sebisa mungkin ketika ada jawaban yang memungkinkan kita pilih jawaban itu. Nah, di sini Bu Ica punya sedikit little bit of tips for you to differentiate kapan kamu pakai who, kapan kita pakai whom. Kalau who itu selalu diikuti oleh auxiliary atau verb, sedangkan whom itu pasti diikuti oleh subject. Pasti ya, atau pelaku. Terus sekarang mari kita lihat which one is correct, who had or whom had.
Nah, kalau kita merujuk pada rumus atau tips yang dikasih Bu Ica tadi, whom itu harusnya diikuti oleh subjek, bukan had, karena had itu adalah auxiliary. Jadi jawaban yang benar adalah yang who had, yaitu yang B, dimana setelah who diikuti oleh verb atau auxiliary. And we come to the question number 7. Di situ langsung aja ada than setelah titik ya, and it means that the question is about comparative degree, perbandingan, karena than itu daripada gitu artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi memang soal ini menanyakan tentang comparative degree. Dan seperti yang kita tahu, yang namanya comparative degree itu kan ada sesuatu yang lebih dibandingkan sesuatu yang lainnya. Jadi in this case we are going to use more, ya, bukan much, karena much itu tidak bisa dipakai. Jadi whether is more effective or are more effective, which one is correct. Sekarang untuk menentukan apakah is apa are, kita lihat pada subjeknya, apakah tunggal atau jamak. Di situ during COVID-19 pandemic, online learning applied by many educational institutions. Jadi yang menjadi subjek dalam kalimat itu adalah online learning gitu ya. Jadi kita mencari kata-kata yang terletak sebelum preposisi. Itu yang menjadi acuan kita untuk menentukan apakah subjek itu tunggal atau jamak. Dan dalam soal ini subjeknya tunggal karena yang menjadi subjek adalah online learning. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, is more effective. Oke, sekarang kita ke nomor 8, langsung aja. In the US, the electoral system in either simple or bla 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 in representation. Kalau kita perhatikan di situ harus setara ya, sebelum or atau sesudah or. Di situ sebelum or ada simple in which it is adjective, and setelah or berarti kita juga harus mencari adjective. Jadi jawabannya adalah yang proportional. Kalau yang B itu proportionally itu adverb, kalau yang proportion itu kata benda, kalau yang portion itu juga kata benda. So the right answer is proportional. Okay, now we go to the question number 9, and if we look at the option of the answer, ini menanyakan tentang noun phrase ya, karena di situ ada severe bla 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 people. Nah, jadi people itu kan kata benda ya, induknya. Jadi ini memang menanyakan tentang frase benda. Nah, kata benda itu biasanya dia dijelaskan oleh kata sifat dan juga kata adverb, adjective and adverb. Jadi if we look at the right answer ya, mentally ill people, severe mentally ill people. People sebagai kata bendanya, induknya. Sedangkan penjelasnya itu adalah mentally ill, di mana ill itu adalah adjective dan mentally itu adalah adverb. Nah, biasanya ini nanti akan membentuk frase benda. Orang-orang yang sakit secara mental. So the right answer is C, mentally ill. Okay guys, do you understand my explanation? Let's take a deep breath first before going on to the next number, and we have come to the number 10. And if we look at the question, di situ langsung aja ya ke mass media, mass production, and bla 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 bla. Mass media is a noun, mass production is a noun, so we need also a noun. And the right answer is mass culture, karena culture itu adalah noun ya, jadi setara dengan kata yang sebelum-sebelumnya. Okay, now number 11. Di situ langsung aja. A dolphin is considered the most intelligent mammal, while the blue whale is bla 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 bla. And this question is about superlative degree, atau tingkat perbandingan yang paling. Paling itu biasanya kita pakai the most, itu untuk kata yang lebih dari 2 syllable, and the bla 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 est. So the right answer is the largest, yang paling besar. So the answer is A. Oke, number 12 itu tentang kesetaraan ya, masih the use of labor saving devices in homes. Homes itu adalah noun, koma, bla 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 bla, and factories. Di situ semuanya adalah noun, sehingga titik-titik itu kita juga membutuhkan noun. Homes jamak, factories jamak, so we need kata benda yang jamak juga. Dan di situ kata benda yang jamak antara office dan offices, so the right option is B, offices. Okay, now we go to number 13. Nah, kita membutuhkan sebuah kalimat di situ ya, karena opsi jawabannya diisi oleh when semua. Lah, kita butuh kalimat apa? Pasif atau aktif? Ketika dipanaskan atau ketika memanaskan sebuah berlian itu will glow red, akan memancar merah, kemudian putih due to reaction between the surface of diamond and the air. Diamond itu kan benda, pasti dia akan dikenakan gitu. Dia pasti akan dipanaskan. So in this question we need passive, and if we need passive it means that we need verb 3. So the right answer is A, when first heated. Okay, now number 14. Nah, langsung aja di situ.
Greenhouse gases are now found to. Found to should be followed by verb one. Jadi langsung aja di situ, which one is correct? Ada dua support ya, ada dua verb one between support electricity and support electricities. Yang mana yang kita pakai? Yang C apa yang D? FYI, electricity is uncountable noun, gitu ya. Jadi ketika kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun itu we cannot add es after the noun. Jadi kita nggak bisa menambahkan s atau is untuk uncountable noun. Jadi jawaban yang tepat adalah C, support electricity. Okay guys, now finally we come to the question number 15, and it is about noun phrase. And if you read the question, students struggle with feelings of helplessness in handling student in one-on-one blah 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 blah. Jadi memang di situ kita membutuhkan noun phrase in which noun phrase consists of adjective and noun. Jadi FYI ya, adjective itu selalu gandengannya selalu menjelaskan kata benda. Jadi adjective itu gandengannya sama kata benda. So the right answer is intensive guidance. Okay guys, and alhamdulillah we have answered the 15 questions, and next part of the video we will discuss about error analysis is also a part of TOEFL in structure and written expression. Jadi di video yang part 2 ya, mungkin akan di part 2 kita akan membicarakan tentang error analysis. So hopefully this video can be beneficial for you to learn together about TOEFL, and see you on the part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.